Lindu Aji. Aji, seranganmu itu berbahaya. Aku memang mau membunuhmu. Kau masih waras kan? Aku manusia. Aku tetap waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi lur. Apa kabar dulur-dulur semua? Jumpa lagi bersama KJD TV lur, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Yuk, tak usah lama-lama lagi, langsung kita lanjut merangkum film misteri Gunung Merapi untuk episode selanjutnya ya lur ya. Oke, siapkan kopi sambil lutut, mari kita bernostalgia. Di episode sebelumnya, Farida yang diculik Mak Lampir berhasil diselamatkan oleh Wak Bayau. Sementara Sembara masih mencari cemeti Amal Rasuli yang disembunyikan oleh Sarkali. Sementara itu di tempat lain, Lindu Aji kawan Sembara menyelamatkan Putri Wandansari dari serangan gerombolan Wakawulung. Putri Wandansari merupakan putri dari Sultan Agung, penguasa Mataram. Putri Wandansari kemudian meminta Lindu Aji untuk ikut ke Mataram menghadap ayahnya Sultan Agung. Di suatu malam, rombongan Putri Wandansari diserang oleh seorang raksasa penghuni hutan itu. Raksasa itu sempat menyerang dan membunuh salah satu prajurit. Celaka, raksasa itu makan orang. Lindu Aji yang ikut dalam rombongan itu kemudian bertarung melawan raksasa itu. Gusti, mundur, biar saya membereskannya. Setelah terjadi pertarungan cukup sengit, akhirnya Lindu Aji berhasil mengalahkan raksasa itu. Alap-alap Laut Kidul, kita lanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, rombongan Putri Wandansari telah sampai di kerajaan Mataram dan langsung menghadap kepada Sultan Agung. Anak kita Wandansari terlambat datang di pertemuan agung. Ampun Kanjeng Sultan. Gusti Putri Wandansari dari Kadipaten Surabaya mohon menghadap. Sini lu. Mohon ampun Romo Sultan, Ananda terlambat. Putri Wandansari kemudian meminta maaf atas keterlambatannya kepada ayahnya Sultan Agung. Putri Wandansari juga menceritakan tentang kenapa dia bisa terlambat, karena adanya penyerangan terhadap rombongannya. Kami dicegat gerombolan Bakawulung. Pembangkang itu belum tobat. Tak lupa Putri Wandansari juga memperkenalkan Lindu Aji kepada Sultan Agung. Putri Wandansari menyatakan bahwa Lindu Aji ingin mengabdi di Mataram. Siapa namamu? Hamba Lindu Aji, Siapa nama gurumu? Kyai Ageng Sukmajati. Aku kenal baik dengan gurumu. Romo Sultan, Lindu Aji ingin mengabdi pada Mataram. Aku senang mendengarnya. Suruh merawat si Jeliteng. Sendiko Gusti. Sultan Agung kemudian menerima Lindu Aji dan memberinya pekerjaan sebagai pengurus kuda istana. Kirongge, ada pekatik baru. Tita Gusti Sultan mengurus si Jeliteng. Siapa namamu? Lindu Aji. Itu namanya si Jeliteng. Liar dan ganas. 10 orang pekatik, tidak ada yang selamat. Dalam kerja pertamanya, Lindu Aji berhasil menjinakkan kuda hitam milik Sultan yang terkenal sangat liar. Wak Bayau,
Saya ingat terus pada Sembara dan Basir. Sementara itu di istana atas angin, Farida mengatakan kepada Wak Bayau bahwa dia merindukan Sembara dan ingin bertemu dengan Sembara. Karena Farida berpikir Sembara pasti Tidak mencarinya. mau dia bingung dan sedih memikirkan saya. Padahal sebenarnya Sembara sudah mengetahui dari Panglima Kumbang bahwa Farida sudah aman bersama dengan Wak Bayau. Besok aku suruh pasukanku mengantar kamu ke tempat Sembara dan Basir. Akhirnya kau keluar juga dari istana atas angin. Dengan ditemani oleh para murid-murid Wak Bayau, Farida mencoba menemui Sembara. Rupanya, keluarnya Farida dari istana Wak Bayau diketahui Mak Lampir. Mak Lampir kemudian merubah dirinya menjadi Sembara, dan Mardian dirubahnya menjadi Basir. Iya Mardian, Mak Lampir, Sembara. Kamu di sini. Iya. Farida yang tidak menyadari itu kemudian dibawa oleh Sembara palsu pergi. Sementara para murid Wak Bayau tidak menyadari bahwa itu adalah Mak Lampir. Mereka baru menyadari ketika datang Panglima Kumbang memberitahu kepada mereka bahwa yang bersama Farida tadi bukanlah Sembara asli, tetapi Mak Lampir. Kau sudah ditipu oleh Mak Lampir. Dua orang itu bukan Sembara dan Basir yang sesungguhnya. Mereka adalah Mak Lampir dan Mardian yang menjelma menjadi Sembara dan Basir. Tangkap Mak Lampir. Lindu Aji, aku angkat kau sebagai utusan. Sementara itu di Mataram, Lindu Aji diangkat menjadi utusan oleh Sultan Agung. Sultan Agung kemudian memerintahkan Lindu Aji untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Kiai Lembah Manah. Inilah pesan yang harus kau sampaikan kepada Kiai Lembah Manah. Sedeko Gusti. Berangkatlah. Siapa dia? Pekatik. Seorang pekatik saja. Di tengah perjalanan, Lindu Aji bertemu dengan Farida yang dibawa Sembara dan Basir palsu. Tapi di sini Lindu Aji malah terkecoh oleh Mak Lampir. Lindu Aji, bukankah kau sahabatku? Iya, memangnya kenapa? Aku sedang dikejar oleh nenek jahat yang bernama Mak Lampir. Kau tunggu di sini. Mak Lampir pasti akan datang. Baik, pergilah. Aku tunggu Mak Lampir di sini. Bahkan Lindu Aji jadi membantu Mak Lampir lari dari kejaran murid-murid Wak Bayau yang mengejar Mak Lampir. Jati, ayo. Aji, kami pergi dulu. Maaf, numpang tanya. Ada 3 orang lewat di sini. 2 orang laki-laki itu orang jahat. Gadis itu diculik oleh mereka. Bukan mereka yang jahat, tapi kau yang jahat. Kau Mak Lampir Hingga sempat terjadi pertarungan antara murid-murid Wak Bayau dengan Lindu Aji. Karena Lindu Aji mengira bahwa murid-murid Wak Bayau itu adalah Mak Lampir. Kau tahu aku? Kau Mak Lampir yang mau merebut Farida dari Sembara. Aku bukan Mak Lampir. Aku Yamina, murid Wak Kau Bayau. penipu. Kau keras kepala, Lindu Aji. Kau telah ditipu Mak Lampir. Benarkah Mak Lampir menjelma menjadi Sembara? Sadar akan kekeliruannya, Lindu Aji kemudian melanjutkan perjalanannya. Mak Lampir memang licik. Dia telah mengecohku. Di tengah perjalanannya, Lindu Aji sempat menyelamatkan seorang perempuan yang tengah pingsan di hutan. Andika yang menolong saya. Benar. Sempat terjadi perasaan saling suka antara mereka berdua. Namun, Lindu Aji yang masih harus menjalankan tugas dari Sultan Agung memutuskan untuk meninggalkan wanita itu keesokan harinya. Bawalah kemana Kakang pergi. Maaf Melati. Sebenarnya aku bersedia menjadi suami. Tapi sayang, saat ini aku tidak bisa meneruskan permintaanmu. Aku sedang mengemban tugas penting yang harus dijunjung tinggi. Aku minta maaf. Wassalam.
Lindu Aji. Setelah melanjutkan perjalanan panjangnya, akhirnya Lindu Aji sampai di padepokan Kiai Lembah Manah. Setelah memastikan bahwa di hadapannya adalah Kiai Lembah Manah, Lindu Aji kemudian menyampaikan pesan dari Sultan Agung. Akulah Kiai Lembah Manah. Mohon jati diri Andika, Kiai. Kiailah orang yang saya cari. Katakan. Saya utusan Baginda Sultan Agung dari Mataram. Pesannya hanya sebuah woro-woro, ho. Temuilah seorang laki-laki yang bernama Ki Bagus Santoso. Kiai Lembah Manah kemudian menyuruh Lindu Aji pergi ke barat menemui seseorang bernama Ki Bagus Santoso untuk menyampaikan pesan lanjutan dari Kiai Lembah Manah. Mau Pak, numpang tanya. Mau kemana orang-orang ini? Sementara itu Sembara yang dalam perjalanannya mencari cambuk sakti Cemeti Amarasuli telah sampai di sebuah desa. Desa itu tengah dilanda teror adanya sosok genderuwo yang menyerang para warga. Hingga warga-warga desa itu memilih untuk mengungsi. Kenapa? Ada durkala bendana. Makhluk aneh makan orang. Hah? Kami semua terpaksa mengungsi. Sembara yang penasaran kemudian mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan desa itu. Mau ke desa Mingkrik, Kek? Lebih baik tidak usah diteruskan. Insya Allah, saya bisa menjaga diri, Kek. Ternyata benar, sosok genderuwo yang menghantui warga desa itu muncul. Sembara kemudian mengikuti genderuwo itu. Ternyata genderuwo itu adalah jelmaan dari Sarkali yang memang bisa merubah wujudnya menjadi apapun. Sarkali. Tanpa pikir panjang, Sembara langsung menangkap basah Sarkali yang tengah asik menguras harta rumah warga yang telah ditinggal mengusir pemiliknya. Rupanya dia yang berbuat ulah. Tertangkap kau Sarkali. Sembara kemudian memaksa Sarkali untuk menunjukkan di mana dia menyembunyikan cambuk saktinya. Aku Sembara, pemilik cambuk sakti yang kau curi itu. Meskipun sempat mengelak dengan berbagai cara, namun akhirnya Sarkali menyerah dan kemudian mau menunjukkan tempat di mana dia menyimpan cambuk sakti Cemeti Amarasuli. Kembalikan cambuk sakti milikku, atau aku bakar tali ini supaya kau lenyap selama-lamanya. Ampun, Den Bagus. Ayo, tunjukkan tempatnya. Ayo cepat. Di tengah perjalanan, Sembara yang membawa Sarkali tiba-tiba diserang oleh Lindu Aji. Lindu Aji. Ya, Lindu Aji mengira bahwa Sembara yang di hadapannya itu adalah Sembara palsu, jelmaan Mak Aji, Lampir. seranganmu itu berbahaya. Aku memang mau membunuhmu, Mak Lampir. Apa? Kau masih waras kan? Cukup satu kali kau bisa mengelabui aku. Hingga terjadi pertarungan sengit antara mereka berdua. Sarkali yang melihat kesempatan itu, segera dia pergi untuk melarikan diri. Beruntung setelah cukup lama mereka bertarung, muncullah Wak Bayo dan murid-muridnya yang melerai kesalahpahaman itu. Itu bukan Mak Lampir, itu Wak Sembara. Bayo kemudian menunjukkan kepada Sembara di mana cambuk saktinya disembunyikan Sarkali. Saya tahu tempatnya. Cepat kau ke sana. Baik, terima kasih Wabayo. Tanpa pikir panjang, Sembara langsung pergi ke tempat di mana cambuk saktinya disembunyikan Sarkali. Akhirnya Sembara berhasil menemukan Cemeti Amarasuli yang cukup lama dicarinya kemana-mana. Sementara itu Lindu Aji yang melanjutkan perjalanannya berhasil menemukan tempat tinggal Ki Bagus Santoso. Lindu Aji sempat dibuat bingung dengan adanya banyak orang-orang yang sedang mabuk. Berikut juga banyak wanita-wanita penghibur di tempat itu. Padahal tempat itu adalah kediaman Ki Demang Bagus Santoso yang merupakan orang saleh. Akan tetapi Lindu Aji tidak mempedulikannya dan memilih langsung masuk ke kamar untuk beristirahat sambil menunggu orang yang dicarinya Tolong jangan datang. ganggu saya. Sampai Ki Demang datang.
Saya ingin istirahat dulu. Anak muda, Akan tetapi baru saja Lindu Aji masuk ke kamarnya. Ternyata di dalam kamar itu sudah ada seseorang. akulah yang kau cari. Ki Bagus Santoso, Ya, Ternyata orang itu adalah Ki Bagus Santoso yang dicarinya. saya mohon Ki Demang menunjukkan jati diri. Setelah memastikan bahwa itu adalah Ki Bagus Santoso, Lindu Aji kemudian menyampaikan pesan dari Kiai Lembah Manah kepada Ki Bagus Santoso. pesan apa yang kau bawa dari Kiai Lembah Manah? Apa katanya? Ho, no. Pergilah ke selatan. Temui Ki Dharma di kaki Gunung Slamet. Ki Bagus Santoso kemudian menyuruh Lindu Aji pergi ke selatan, menemui Ki Dharma untuk menyampaikan pesan lanjutan dari Ki Bagus Santoso. Berangkatlah. Lindu Aji sempat terheran-heran ketika keluar kamar sudah tidak ada orang-orang yang tadi begitu ramai di luar. Semuanya tertata rapi, tidak ada tanda-tanda adanya orang yang baru berpesta, seperti yang dilihatnya saat dia baru datang. Sementara itu Sembara yang telah mendapatkan cemeti amal rasuli di tengah jalan dicegat oleh Sarkali yang membawa kawan-kawannya yang lebih sakti. Hingga mereka berhasil merebut cemeti amal rasuli yang dibawa Sembara. Tumang, Wage, mundur. Biar aku yang hadapi. Aku ingin tahu sampai di mana kehebatan cambuk sakti ini. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus channel ini lor. Jangan lupa subscribe ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.